Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horor, tempat di mana kisah-kisah menyeramkan, mistis, dan penuh misteri siap menghantui malam kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian, karena bisa jadi kisah ini benar-benar terjadi di sekitar kalian. Efek suara angin malam, jeritan samar, dan denting lonceng kecil, siapkan nyali, karena cerita akan segera dimulai. Malam itu, hujan turun rintik-rintik di pinggiran kota kecil, tempat Pak ZT tinggal bersama keluarganya. Di sudut gang sempit, berdiri warung sederhana dari kayu, dengan papan bertuliskan, "Bakso Prasmanan Pak ZT". Warung itu hanya diterangi lampu pijar kuning redup yang menggantung di atas tenda plastik lusuh. Pak ZT, pria berusia 45 tahun, berdiri di balik panci besar, berisi kuah bakso yang mengepul. Tangannya cekatan menyendok bakso, tahu, dan mie untuk pelanggan. Di sudut warung, istrinya, Bu Nila, duduk sambil menghitung uang receh dari hasil jualan hari itu. Di rumah kontrakan kecil, mereka tak jauh dari warung, tiga anak mereka, Hudi 15, Yudi 10, dan Tubi 7, sedang menunggu makanan malam. Awalnya, usaha mereka berjalan cukup lancar. Meskipun tak pernah ramai, paling tidak ada saja pelanggan tetap yang datang. Tapi sejak 2 bulan terakhir, warung itu semakin sepi. Semua berubah ketika Pak Rizky, mantan teman semasa muda Pak ZT, membuka warung bakso modern di seberang jalan. Warung Pak Rizky penuh lampu neon, ada AC, pelayan berseragam, dan yang paling membuat iri, pengunjungnya selalu penuh. Bahkan di hari hujan sekalipun, parkiran penuh motor. Sementara warung Pak ZT makin hari makin senyap, hanya suara hujan yang menemani. "ZT, uang belanja besok tinggal 50.000, kata Bu Nila pelan sambil menatap suaminya. Pak ZT menghela napas panjang. "Nanti aku cari cara. Mungkin bisa minjam ke Bang Karyo lagi." "Pinjam terus Bang. Utang kita di warung kelontong belum juga lunas," sahut Bu Nila. Matanya mulai berkaca-kaca. Pak ZT diam. Pandangannya tertuju pada warung Pak Rizky yang tampak gemerlap dari kejauhan. Di dalam dadanya, rasa iri mulai menyala. Bagaimana mungkin warung baru bisa langsung meledak seperti itu? Apa resep rahasianya? Malam itu setelah warung tutup, Pak ZT berjalan sendirian melewati gang gelap menuju rumah. Saat melintasi kebun bambu, ia melihat sosok laki-laki tua berjubah hitam duduk di bawah pohon randu. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi suaranya dingin dan dalam. "Ingin warungmu seramai itu?" tanya sosok itu tanpa menoleh. Pak ZT tertegun. "Siapa kamu?" "Aku hanya perantara, tapi aku bisa bantu. Dengan satu syarat, usahamu bisa melebihi warung manapun di kota ini." Pak ZT diam, antara percaya dan takut. "Tumbal, yang kamu banggakan, yang paling kamu cintai." "Anak," bisik Pak ZT tak sadar, sosok itu hanya tersenyum dan menghilang ke dalam gelap malam. Tak ada suara, tak ada jejak, hanya angin dingin yang menyusup masuk ke dalam dada Pak ZT. Sesampainya di rumah, Hudi membukakan pintu. Anak itu tersenyum lebar. "Ayah, aku udah nyelesain PR matematika hari ini. Dapat nilai 100 minggu lalu." Pak ZT menatap anak sulungnya itu lama. Senyum Hudi lebar dan polos. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, hati Pak ZT terasa asing. Ada sesuatu yang mulai retak, dan itulah awal dari segalanya. Pagi itu, langit mendung menggantung seperti suasana hati Pak ZT. Warung baksonya kembali sepi. Hanya ada 2 pelanggan yang duduk. Itu pun hanya pesan setengah porsi. Sementara di seberang jalan, warung milik Pak Rizky dipenuhi suara riuh pelanggan dan dentingan sendok di mangkuk. Pak ZT berdiri mematung di balik gerobak. Bau kaldu yang biasanya menggugah selera, kini terasa hambar. Ia memandangi jalanan dengan wajah kusam. Pikirannya berkecamuk penuh amarah dan rasa rendah diri. "Kenapa bukan aku yang seperti itu? Kenapa bukan warungku yang ramai?" gerutunya dalam hati. Suatu sore, saat ia sedang menyusun kursi plastik ketumpukan, seorang pelanggan tua datang. Matanya tajam, tatapannya dalam. Ia mengenakan jaket panjang hitam yang lusuh, padahal cuaca panas menyengat. Tanpa memesan, pria itu hanya duduk menatap Pak ZT. "Panas Pak, silakan pesan dulu," ujar Pak ZT sopan. Orang tua itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat kepala dan menatap lurus pada Pak ZT. Lapar dan kenyang, miskin dan kaya, itu hanya soal siapa yang lebih tega, gumamnya perlahan. Pak ZT terdiam. Kata-kata itu seperti menghujam. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, pria itu berdiri dan berjalan pergi, meninggalkan aroma kemenyan yang menyengat. Malamnya, Pak ZT gelisah di tempat tidur. Bu Nila sudah tertidur, begitu pula Yudi dan Tubi. Hanya Hudi yang belum tidur.
sedang menonton TV sambil menulis sesuatu di buku tulisnya. "Besok aku ulangan IPA, ya," ucap Hudi tanpa menoleh. "Kalau aku dapat nilai 100, ibu janji mau beliin aku sepatu baru." Pak ZT hanya mengangguk pelan. Sepatu itu sudah lama dijanjikan, tapi uangnya belum pernah cukup. Saat tengah malam, Pak ZT merasa seperti dipanggil. Tanpa sadar, ia bangun dan keluar rumah. Kakinya melangkah sendiri menuju kebun bambu tempat ia pernah bertemu dengan sosok misterius. Di sana, kabut tebal menyelimuti pohon-pohon tinggi. Angin berhembus dingin, dan aroma dupa menyengat menusuk hidung. Sosok berjubah hitam itu berdiri di tengah lingkaran tanah yang dilukis dengan darah. Suaranya terdengar langsung ke dalam kepala Pak ZT, tanpa perlu membuka mulut. "Sudah kau, putuskan." Pak ZT menunduk, dadanya sesak. Keringat dingin mengalir deras. Ia tahu apa yang dimaksud anak sulangmu, yang paling kau banggakan, yang membuatmu selalu berharap. Ia akan membuka pintu kekayaan. Hening, di kepalanya wajah Hudi terbayang. Senyumnya, tawa, polosnya, dan semangatnya yang selalu menyalakan. Harapan dalam keluarga kecil itu. Tapi suara lain yang lebih gelap berbisik dalam batinnya. Apa gunanya punya harapan kalau tak pernah jadi? Kenyataan, hidupmu akan begini terus. Hutang, aib, kemiskinan, kau bisa punya semua itu. Cukup serahkan satu. Pak ZT perlahan mengangguk. Meski matanya basah, "Beri aku cara." Sosok berjubah itu tersenyum tipis. Ia membuka telapak tangan, dan di sana muncul sebuah benda kecil. Sepotong tulang kering berukir, menyerupai jimat. "Letakkan ini di bawah bantal Hudi malam ini. Setelah itu, tunggu saja. Dia akan diambil dalam mimpinya, tanpa suara. Temped. Tapi kekayaan akan datang pagi berikutnya." Pak ZT menerima benda itu dengan tangan gemetar. Ia pulang sambil menggigil. Sepanjang jalan, suara-suara dari pohon dan angin memanggil-manggil nama Hudi, seolah seluruh alam tahu apa yang akan terjadi. Sesampainya di rumah, Pak ZT melangkah pelan ke kamar Hudi. Anak itu sudah terlelap. Wajahnya damai, tangannya memeluk buku pelajaran. Di lantai, ada sepatu bolong yang ditambalnya sendiri dengan lem tembak. Pak ZT berlutut, menatap wajah anaknya lama, tapi akhirnya, dengan tangan gemetar, ia menyelipkan jimat itu di bawah bantal. Satu tetes air mata jatuh ke lantai. "Maafkan ayah," dan malam pun sunyi, sangat sunyi. Sampai subuh pun tak ada suara. Keesokan paginya, ketika Bu Nila membangunkan Hudi, ia menemukan tempat tidur kosong. Bantalnya dingin, jendela tertutup rapat. Tak ada jejak, hanya tersisa buku pelajaran dan bau. Kemenyan yang samar tercium dari bantalnya. Pak Zit pura-pura panik, pura-pura mencari. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, tumbal sudah diambil. Dan hari itu, warung bakso miliknya mulai dipenuhi pelanggan tanpa henti. Pelanggan yang seperti tak pernah yang ketagihan seperti orang kesurupan. Matahari pagi menyelinap perlahan dari sela-sela jendela, menyinari rumah kecil keluarga Pak ZT. Tapi pagi itu terasa berbeda. Sunyi, tidak ada suara teriakan Hudi yang biasanya paling dulu bangun. Tidak ada tawa cerianya, tidak ada langkah kaki tergesa-gesa menyiapkan buku sekolah. Bu Nila mengetuk pintu kamar Hudi. "Hudi, bangun nak, sudah pagi, kamu nggak mau terlambat sekolah kan?" Tak ada jawaban. Bu Nila mendorong pintu perlahan. Tempat tidur rapi, tapi kosong. Bantal masih hangat, namun Hudi tak ada. Jendela tertutup rapat. Sepatu sekolah masih tersusun, dan tas sekolah tergantung di gantungan Hudi. Panggilnya lebih keras, mulai panik. Dia memeriksa kamar mandi, dapur, bahkan loteng tempat Hudi kadang bersembunyi jika ingin sendiri. Tapi tak ada. Panik semakin besar. Ia membangunkan Pak ZT yang berpura-pura tidur. "Bangun, Hudi nggak ada. Bangun, Bang." Pak ZT pura-pura kaget. "Apa maksudmu? Nggak ada gimana? Dia pasti keluar tadi pagi." "Keluar kemana? Sepatunya masih ada, tasnya juga. Gak mungkin dia keluar diam-diam. Ini bukan Hudi." Pak ZT berusaha menenangkan istrinya. Ia memeluk Bu Nila, menepuk-nepuk punggungnya sambil berkata, "Tenang, tenang dulu. Kita cari sama-sama." Padahal di dalam hatinya, suara Hudi masih terngiang jeritan pelan yang ia dengar semalam Tipet Shot Jam. Dinding berdentang pukul ketiga. Tapi ia menutup telinga dengan bantal dan pura-pura tidur. Sekarang, semuanya sudah terjadi. Hari itu, keluarga kecil itu sibuk mencari. Mereka lapor RT, ke Polsek, menyebar foto Hudi ke media sosial, dan grup WhatsApp, tapi nihil. Tak ada saksi, tak ada petunjuk. Hudi seakan lenyap di telan bumi. Bu Nila menangis di ruang tamu sepanjang malam. Sementara Pak ZT duduk diam di dapur,
menatap kosong ke dinding, menahan rasa bersalah yang semakin menyesakkan dada. Tapi bersamaan dengan itu, ada sesuatu yang lain. Warungnya mendadak penuh. Hari itu, dari pagi hingga malam, pelanggan berdatangan tanpa henti. Ada anak sekolah, pegawai kantoran, bahkan rombongan keluarga. Semua memuji rasa baksonya. Baksonya enak banget pak, rasanya beda loh. Dagingnya lembut banget, gurihnya aneh. Bikin lagi. Pakai apa sih pak? Saya sampai mimpiin bakso ini tadi malam. Pak ZT hanya tersenyum kecil sambil mengucap terima kasih. Tapi di dalam hatinya, senyum itu terasa pahit. Ia tahu betul rasa yang berbeda. Itu berasal dari tumbal yang telah ia serahkan. Satu hal yang paling membuatnya merinding, ada seorang anak kecil pelanggan yang tiba-tiba berkata dengan polos, "Om, tadi aku lihat ada anak di dapur om. Dia berdiri diam aja, matanya berdarah." Pak ZT tercekat. "Siapa?" "Gak tahu. Aku kira itu adik om. Tapi dia hilang waktu aku mau tunjukin ke mama." Sejak malam itu, gangguan mulai datang. Saat Pak ZT sedang mencuci piring di dapur, sendok-sendok berjatuhan. Sendiri, lampu tiba-tiba berkedip. Bahkan ketika ia menatap air di bak cuci, wajahnya memantul. Namun di belakangnya ada Hudi. Berdiri tanpa suara, matanya kosong, mengenakan seragam sekolah yang berlumuran darah. Pak ZT berbalik cepat, tapi kosong. Tak ada siapa-siapa. Di kamar tidur, ia mulai mimpi buruk setiap malam. Mimpi yang sama. Hudi duduk di sudut kamar dengan wajah pucat. Menatapnya tanpa berkata apa-apa. Hanya menatap dan menatap. Sementara itu, pelanggan warung terus bertambah. Bahkan banyak yang datang malam hari, memaksa warung buka lebih lama. Mereka seperti orang kesurupan, makan dengan rakus, mata mereka kosong, tangan gemetar saat menyendok bakso. Satu malam, seorang pelanggan tiba-tiba muntah darah setelah makan, lalu berteriak histeris. Ada anak kecil di dalam MAN-guk. Dia tersenyum tanpa wajah. Orang-orang panik. Tapi anehnya, keesokan harinya warung tetap ramai, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Seolah pelanggan datang bukan karena lapar, tapi karena dipanggil. Pak ZT semakin ketakutan, tapi juga semakin kaya. Wong Menggeler, cabang baru, mulai dibuka. Ia membeli motor baru, menyewa tempat yang lebih luas, mempekerjakan karyawan. Semua menganggap dia hebat, tapi hanya dia yang tahu harga yang harus dibayar. Dan mimpi buruk belum selesai, karena Hudi belum selesai menuntut. 1 bulan sejak Hudi menghilang. 1 bulan sejak warung bakso, Pak ZT berubah drastis. Warung kayu tua itu kini sudah diganti bangunan permanen yang lebih besar. Lengkap dengan papan nama neon bertuliskan, Bakso Prasmanan Pak ZT. Cabang 1. Kursi-kursi plastik murah diganti dengan meja kayu jati yang mengilap. AC berdesing halus di langit-langit. Bahkan, ada speaker kecil yang memutar musik dangdut lembut untuk menambah suasana setiap hari. Antrean mengular sampai ke jalan. Pelanggan datang dari luar kota. Banyak yang berkata mereka mendengar kabar dari mulut ke mulut tentang bakso dengan rasa yang tak bisa dilupakan. Bahkan, beberapa datang 2-3 kali dalam sehari. Namun di balik semua itu, ada hal-hal aneh yang mulai terjadi. Yudi dan Tubi, 2 anak Pak ZT yang tersisa, mulai berubah. Yudi yang dulu ceria, kini murung dan jarang bicara. Ia sering melamun di depan kamar Hudi, yang kini selalu terkunci. Bukan pernah Bu Nila memergoki Yudi berbicara. "Sendiri di pojok dapur, ayah? Kenapa Hudi ada di dalam ember?" bisiknya saat itu. Tubi, yang baru 7 tahun, mulai sering terbangun tengah malam sambil menangis dan menggigil. Ada yang berdiri di depan tempat tidur kubu. Dia mirip Mas Hudi, tapi matanya hitam semua. Bu Nila mulai gelisah. Ada yang tidak beres, tapi tak tahu apa. Dan Pak ZT selalu menghindar jika ditanya soal Hudi. Jawabannya selalu sama, dia kabur. Namun kecurigaan Bu Nila semakin kuat saat suatu malam, saat ia membersihkan lemari tua, ia menemukan benda kecil aneh. Sepotong tulang kecil berwarna hitam dengan ukiran berbentuk wajah menangis. Benda itu disembunyikan di bawah baju Pak ZT. Saat disentuh, benda itu terasa panas, seolah hidup. Warung bakso pun mulai menunjukkan sisi gelapnya. Beberapa pelanggan mulai mengalami kejadian aneh. Seorang pemuda berkata, setelah makan di warung, ia bermimpi tubuhnya dicincang di atas meja dapur. Seorang ibu rumah tangga kesurupan dan menjerit-gerit sambil berkata, "Daging ini bukan sapi. Ini anak kecil." Anak kecil! Namun anehnya, warung justru makin ramai. Ada pelanggan yang datang dengan mata merah dan kulit pucat. Mereka makan dalam diam,
mulut terus mengunyah seperti mesin. Salah satu pegawai bahkan pernah melihat seorang pelanggan memakan bakso mentah, langsung dari panci, dengan tangan gemetar dan mata melotot. Puncaknya terjadi di cabang ketiga. Seorang karyawan yang bertugas mencuci daging, tiba-tiba berlari keluar dapur sambil muntah-muntah. Ia menjerit sambil menangis, "Daging ini bergerak, ada jari kecil." Pak ZT membantah semuanya. Ia mengatakan itu hanya delusi. Mungkin pegawai tersebut terlalu lelah. Ia bahkan membayar pegawai itu untuk tutup mulut dan pergi dari kota. Tapi kejadian itu mengguncang Bunila. Malam itu, ia mengajak Pak ZT bicara serius. "Apa yang sebenarnya kamu lakukan, Bang?" Tanyanya dengan suara pelan, tapi tegas. Hudi hilang, Yudi dan Tubi ketakutan. Orang-orang bilang bakso kita aneh. Bahkan pegawai lihat jari. Pak ZT hanya menunduk, matanya merah, wajahnya kusut, namun mulutnya terkunci. "I am," berkata, namun yang keluar hanya helaan napas berat. "Kamu jual anak kita ya?" Tania Bunila. Air matanya mulai mengalir. "Kamu tumbalkan Hudi buat semua ini?" Pak ZT berdiri tiba-tiba. Ia menolak menjawab. Ia mengunci kamar dan duduk di pojok sambil memeluk lutut, gemetar, menahan suara-suara di kepalanya. Suara Hudi, suara tangisan, suara minta tolong yang terus berulang tanpa henti. Malam itu, hujan turun deras, petir menggelegar, listrik padam. Rumah gelap total, di tengah kegelapan, Tubi menangis kencang. Yudi mengguncang tubuh ayahnya yang duduk di pojok, tapi Pak Z hanya menatap kosong. Bunila berlari ke arah kamar Tubi, lalu terdiam di ambang pintu. Hudi berdiri di sana, wajahnya pucat, tubuhnya basah kuyup, dan matanya kosong. Tapi bukan hanya itu. Di tubuh Hudi terlihat jahitan kasar seperti boneka. Lehernya miring, dan dari mulutnya mengalir darah hitam. "Huhu, diii," isak Tubi sambil menangis. Hudi hanya tersenyum. Senyum tipis yang membuat udara jadi beku dan tiba-tiba hilang. Keesokan harinya, Bunila memutuskan satu hal. Ia akan membawa Yudi dan Tubi pergi dari rumah. Ia tak bisa tinggal di bawah atap yang penuh rahasia dan darah. Tapi Pak ZT menolak. "Kalau kalian pergi, mereka akan marah," bisiknya lirih. "Mereka sudah mengambil satu. Jangan buat mereka ambil lebih." Bunila hanya menatap suaminya dengan penuh ketakutan. "Kalau kau tak bisa selamatkan kami, Bang, aku yang akan melindungi anak-anak ini. Meski harus lari sejauh-jauhnya dari warung bakso setanmu itu." Dan hari itu, retakan besar dalam keluarga mereka sudah tak bisa diperbaiki lagi. Tapi yang belum mereka tahu, tumbal belum cukup satu. Karena arwah Hudi belum tenang, dan sosok berjubah hitam belum selesai menagih. Hari-hari berlalu semakin mencekam di rumah Pak ZT. Bukan hanya karena aroma amis dari dapur yang tak kunjung hilang, atau suara langkah kaki di malam hari saat semua tertidur, tapi karena sesuatu mulai hidup di dalam rumah. Itu sesuatu yang tak bisa dilihat, namun terasa. Setelah pertengkaran hebat malam itu, Bunila tak lagi banyak bicara. Wajahnya muram, matanya sayu. Ia sering termenung di depan jendela sambil memeluk Tubi dan Yudi erat-erat, seolah takut kehilangan mereka seperti Hudi. Sementara itu, Pak ZT semakin larut dalam kegilaan hening. Ia lebih sering mengurung diri di kamar belakang, membongkar dupa, dan membaca buku-buku tua bersampul merah yang tak jelas dari mana asalnya. Di dinding kamar, coretan aneh mulai muncul, berupa simbol-simbol yang bahkan Bunila tak berani sentuh. Malam pertama gangguan itu terjadi pada Yudi. Anak itu terbangun dari tidur karena mendengar suara seseorang memanggil pelan. "Yudi, ii. Yudi nih, bantu aku Yudi." Suara itu datang dari balik lemari. Yudi menggigil. Ia berusaha memejamkan mata, tapi suara itu terus terdengar, kini lebih dekat. "Yudi, ini aku, Hudi." Dengan gemetar, Yudi menoleh ke arah lemari. Pintu lemari itu perlahan terbuka sendiri. Di dalamnya gelap, namun samar terlihat sepasang mata menyala merah di sudut bawah. "Main sama aku Yudi, sendirian di sini gelap." Yudi berteriak kencang hingga membangunkan seluruh rumah. Ketika Bunila datang dan memeluknya, Yudi hanya bisa menangis dan menunjuk ke lemari. Tapi saat diperiksa, lemari itu kosong. Hanya pakaian lama dan bau apek yang tersisa. Tapi yang membuat Bunila nyaris pingsan adalah jejak kecil kaki telanjang di lantai, berlumuran tanah dan darah, menuju keluar jendela kamar. Malam kedua, giliran Tubi yang kerasukan. Anak kecil itu sedang bermain mobil-mobilan di ruang tengah ketika tiba-tiba ia berhenti, wajahnya kosong, matanya melotot menatap satu titik di tembok. Lalu dengan suara yang bukan miliknya, ia berkata, "Ibu,
Kenapa ayah bunuh aku? Suaranya serak, berat, seperti suara orang dewasa dari dalam tubuh kecil. Kenapa aku dibuang, Bu? Kenapa taruh jimat itu di bantalku? Tubuh Tubi kemudian kejong-kejong, lalu ambruk tak sadarkan diri. Bu Nila menjerit histeris. Ia memeluk Tubi, membasuh keningnya dengan air doa, dan menangis seperti orang gila. Tapi yang membuatnya semakin takut adalah fakta bahwa Tubi tidak pernah tahu soal jimat di bantal. Hudi tak pernah. Hari-hari selanjutnya penuh dengan teror. Cermin-cermin rumah mulai retak sendiri, tanpa sebab. Kompor menyala tengah malam, meski tak ada yang menghidupkan. Dinding dapur meneteskan darah dari sela-sela ubin. Dan yang paling mengerikan, suara langkah kaki Hudi terdengar setiap malam. Berjalan dari kamar ke dapur, lalu berhenti tepat di belakang Pak ZT. Pak ZT hanya duduk diam, wajahnya pucat. Ia tidak berani menoleh. Sementara itu Woreng Semaik tak masuk akal. Pelanggan terus berdatangan. Beberapa bahkan tampak seperti orang kerasukan. Datang dalam keadaan mata merah, tubuh gemetar, mulut komat-kamit sendiri. Seorang pelanggan pernah berkata kepada kasir dengan nada menggigil, "Saya gak mau makan, tapi kaki saya maksa datang sendiri." Yang lain menangis saat menyuap bakso ke mulutnya, seolah sedang menelan dosa. Di dapur, seorang pegawai mencium bau daging busuk setiap kali membuka freezer. Tapi setiap diperiksa, daging tampak normal. Sampai suatu hari, ia menemukan rambut anak-anak terjepit di sela-sela mesin penggiling. Pegawai itu mengundurkan diri malam itu. Juga, Bu Nila memutuskan bahwa ini sudah terlalu gila. Ia ingin pergi, membawa Yudi dan Tubi jauh dari rumah itu. Tapi setiap kali merencanakan pelarian, selalu ada gangguan. Ban motor bocor, pintu rumah terkunci sendiri. Bahkan Tubi pernah tiba-tiba mimisan deras. Begitu Bu Nila menyebut kata pergi. "Mereka nggak mau kita pergi, Bu," bisik lirih. "Mereka? Siapa?" "Nak, Hudi dan temannya, teman yang bantu ayah jadi kaya." Pada malam kelima setelah kejadian-kejadian itu, teror mencapai puncaknya. Bu Nila terbangun karena mendengar suara ketukan di pintu depan. Tok, 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 pelan, lambat, teratur. Ia melihat jam pukul 3 dini hari. Ia mendekati pintu perlahan. Dari celah jendela, tak terlihat siapa-siapa, tapi suara itu masih ada. Tok, tok, tok. Akhirnya, dengan gemetar, Bu Nila membuka pintu. Tak ada siapa-siapa, tapi di depan pintu ada seragam Hudi, lengkap dengan darah di dada. Bu Nila jatuh terduduk, tangisnya pecah, dan di dalam rumah, Pak ZT duduk di ruang belakang. Di hadapannya, sosok berjubah hitam kembali muncul. "Tumbal belum selesai, ZT," bisiknya. "8 cabang, 8 nyawa, baru 1 kau beri." Pak ZT menjerit keras. Ia menutup telinga, meremas rambutnya, matanya melotot. "Tidak, cukup! Aku tak mau lagi!" Tapi suara itu terus berbicara. Dari dinding, dari lantai, dari langit-langit, menggema ke seluruh rumah. "Kau sudah sepakat. Darahmu akan habis. Keluargamu, habis. Harta atau jiwa, kau pilih." Dan malam itu, Bu Nila mengambil keputusan besok pagi. Apapun risikonya, dia harus membawa anak-anak pergi. Tapi, apakah mereka akan berhasil? Atau justru, itulah malam terakhir mereka semua? Fajar belum menyingsing ketika Bu Nila dengan langkah gemetar masuk ke dapur. Matanya sembab, tubuhnya letih karena malam yang panjang. Di hadapannya, 2 anak yang tersisa, Yudi dan Tubi, masih terlelap dalam pelukan hangat selimut tipis. Tapi tak ada lagi rasa aman. Rumah ini bukan rumah. Ini seperti kandang setan. Hari itu Bu Nila tak bisa lagi menunggu. Ia tahu, kalau terus tinggal di tempat ini, Yudi dan Tubi akan menyusul Hudi, entah sebagai korban, atau sebagai makhluk yang kembali tanpa jiwa, seperti bayangan-bayangan yang menghantui mereka setiap malam. Dengan tangan gemetar, ia mengemasi pakaian anak-anak ke dalam tas besar. Di dalam hatinya, ia berdoa lirih. "Ya Allah, lindungi anak-anakku. Tolong beri aku kekuatan untuk keluar dari neraka ini." Namun belum sempat ia selesai mengemas Pak Z, tiba-tiba muncul dari balik pintu dapur. Wajahnya pucat, matanya merah, dan tubuhnya tampak kurus seperti tak makan berhari-hari. Ia berdiri dengan tubuh agak membungkuk, tangan memegang botol berisi cairan hitam pekat yang mengeluarkan aroma amis dan menyengat. "Jangan pergi, Nil." Suaranya pelan, serak, seperti bukan milik manusia. Bu Nila menoleh dengan mata penuh amarah. "Kau sudah bukan suamiku lagi. Kau bukan ayah bagi anak-anak kita. Kau pembunuh." Pak ZT hanya diam, air matanya menetes. Tapi ia tak bergerak dari tempatnya berdiri. "Kalau kau tak izinkan aku pergi, aku akan pergi sendiri. Lebih baik aku mati
daripada melihat anak-anakku satu-satu dijadikan tumbal oleh setanmu itu, teriak Bunila penuh luka. Pak ZT tiba-tiba berlutut, botol di tangannya pecah di lantai, cairan hitam menyebar, dan dari dalamnya keluar asap tipis yang membentuk wajah Hudi yang menangis. Sosok itu menatap Bunila dan berbisik, maafkan ayah. Bunila mundur, tubuhnya gemetar. Ia menarik kedua anaknya, memeluk mereka erat. Sudah cukup ZT, hentikan semua ini. Ceritakan yang sebenarnya sekarang. Pak ZT mulai menangis. Tangis keras seperti anak kecil. Ayah mengganggak, lalu menggigiti jarinya sendiri hingga berdarah. Dengan darah itu, ia menulis di lantai, "Aku menyerahkan Hudi." Sebagai tumbal pertama, tangisan Yudi meledak. Tubi hanya bisa bersembunyi di pelukan ibunya. Tubuhnya gemetar, ketakutan. Pak ZT menceritakan semuanya, tentang pertemuan pertamanya dengan sosok berjubah hitam, tentang janji, pesugihan, tentang malam saat ia meletakkan jimat di bantal Hudi, dan bagaimana Hudi hilang begitu saja tanpa suara. Ia bercerita bagaimana warung langsung ramai, bagaimana pelanggan datang seperti kesurupan, dan bagaimana tiap cabang yang dibuka memanggil tumbal baru. "Satu cabang, satu nyawa," bisiknya lirih. "Aku pikir cuma satu yang harus dikorbankan. Tapi mereka bilang 8. Aku sudah buka cabang ke-7, Nil. Mereka mau ambil Yudi selanjutnya." "Bu!" Nila menjerit dan menampar wajah suaminya. "Monster, kau monster!" Pak ZT tak melawan. Ia hanya memeluk lutut, merintih di lantai. Sementara di dinding dapur, mulai muncul tulisan-tulisan dengan darah. Tumbal berikutnya sudah dipilih. Kau tak bisa lari. Yang telah dimulai harus diselesaikan. Malamnya, Bunila memutuskan membawa anak-anak kabur. Diam-diam, setelah Pak ZT tertidur karena kelelahan, ia membawa Yudi dan Tubi keluar rumah dengan motor pinjaman milik tetangga. Jalanan gelap dan sepi. Angin malam terasa seperti berbisik di telinga. Tapi saat mereka melewati jembatan kecil di pinggiran kota, tiba-tiba motor mati total. Mesin mendadak berhenti, padahal bensin penuh. Bunila mencoba menghidupkan ulang, tapi tak berhasil. Anak-anak mulai panik. "Bu, itu apa?" tanya Yudi sambil menunjuk ke arah depan. Dari tengah jalan, muncul sosok hitam tinggi besar dengan wajah mirip kerbau, bertanduk besar, dan tubuh berlumuran darah di sebilanya. Berdiri Hudi, mengenakan seragam sekolah, wajahnya pucat dan matanya kosong. "Jangan, Bu," jerit Tubi. Sosok kerbau mengangkat tangannya. Seketika, motor mereka terpental sendiri ke pinggir jalan. Bunila pingsan di tempat. Tubi dan Yudi menangis tak terkendali. Keesokan harinya, warga menemukan mereka di pinggir sungai kecil. Yudi tak sadarkan diri. Tubi mengalami luka ringan, dan Bunila mengalami patah tulang di kaki. Mereka dibawa ke rumah sakit. Polisi menyatakan itu sebagai kecelakaan lalu lintas. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Pak ZT tahu. Saat polisi datang mengabari, ia hanya bisa duduk di depan meja warung yang kini semakin ramai. Wajahnya hampa. Di dalam hatinya, ia sadar. Mereka tidak mengizinkan siapapun keluar dari perjanjian ini. Warungnya kini punya 8 cabang, dan tumbal belum lengkap. Keluarganya sudah hancur. Istrinya cacat, Yudi trauma berat, dan Tubi mulai berbicara dengan bayangan. Dan Pak ZT, ia hanya menatap langit, menunggu giliran. Malam itu, langit tampak gelap gulita tanpa bintang. Angin dingin meniup dedaunan kering di sekitar rumah mewah milik Pak ZT, yang kini telah berubah 180 derajat. Setelah membuka cabang ke-8 warung bakso prasmanan, hidupnya terlihat mewah. Di luar rumah besar, mobil mahal, dan uang yang mengalir tanpa henti. Tapi di dalam rumah itu, hanya ada kehampaan, suara-suara bisikan, dan kesunyian yang menakutkan. Satu persatu keluarganya hancur. Istrinya, Bunila, kini lumpuh dan duduk di kursi roda. Tatapannya kosong, seolah jiwanya tertinggal di malam ketika mereka dilempar ke pinggir sungai. Ia tak lagi berbicara. Setiap malam, ia hanya melamun sambil menggenggam baju Hudi yang sudah usang. Yudi anak kedua Nia sering mimpi buruk. Kedang bangun dengan tubuh gemetar, mulutnya komat kemet, dan matanya memandang pojok kamar sambil berkata, "Itu Hudi." Ya, Hudi marah. Dia bilang, Tubi bakal diambil. Tubi, yang paling kecil, kini justru menjadi yang paling menyeramkan. Enak, itu sering berbicara sendiri, tertawa tanpa alasan, dan menggambar sosok hitam bertanduk dalam setiap kertas yang ia pegang. Di kamar tidurnya, ada satu tulisan besar di dinding. "Aku teman Hudi sekarang." Pak ZT sudah tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa dikejar,
dililit, dan ditekan oleh perjanjian yang telah ia buat. Tapi setiap kali ia mencoba membatalkan perjanjian, suara itu datang, menggema di kepalanya. Sudah 8 cabang, 8 tumbal, janjimu belum lunas. Ia coba menemui orang pintar, kedukun, ustadz, hingga paranormal. Tapi semua menolak begitu mendengar nama Bakso Prasmanan. Maaf pak, saya tak bisa ikut campur, ujar seorang ustadz dengan wajah ketakutan. Aroma darahnya terlalu pekat. Ini bukan pesugihan biasa. Ini tumbal perjanjian jiwa. Yang dibayar bukan nyawa, tapi seluruh garis keturunanmu. Pak ZT semakin panik. Ia kehilangan arah. Di warungnya yang semakin ramai, wajah pelanggan mulai tampak aneh. Mereka makan dengan lahap, mata merah menyala, tangan gemetar, seperti kelaparan yang tak berujung. Bahkan beberapa pelanggan tak pernah keluar dari warung. Dan tak pernah ada yang bertanya kemana mereka pergi. Suatu malam, Pak ZT masuk ke salah satu cabang warungnya di pinggir kota. Saat ia membuka dapur belakang, bau amis menusuk hidungnya. Ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya, panci besar dengan potongan tubuh. Dan di atasnya melayang wajah Hudi yang menangis sambil berbisik, "Ayah, kamu janji cukup aku saja." Pak ZT berteriak histeris. Ayah lari ke warung, menabrak meja dan pelanggan. Tapi tidak ada yang peduli. Semua tetap makan, menyendok bakso dengan wajah tak berekspresi. Keesokan harinya, ia kembali ke rumah dan menemukan Tubi duduk di pojok ruang tamu dengan mata kosong. Anak itu memeluk boneka usang. Dan ketika Pak ZT mendekat, Tubi berkata pelan, "Besok, giliran aku." Ya, malam itu, Pak ZT kehilangan kendali. Ia naik ke loteng rumah, membawa tali tambang. Di matanya, tak ada lagi harapan. Ayah Bert sambil menangis, bicara sendiri seperti orang gila. "Aku ingin berhenti. Aku ingin selesai. Ambil saja aku. Jangan anak-anakku lagi." Tapi suara itu kembali datang, lebih keras dari sebelumnya. 8 tumbal, bukan kamu. Tapi kau hanya perantara. Di pojok loteng, Hudi muncul. Wajahnya putih pucat, matanya hitam. Ia mendekat dan menatap ayahnya. "Ayah sudah janji. Kenapa ayah langgar janji?" Pak ZT menjerit. Ia memukul kepala sendiri, menarik rambutnya, memukul tembok hingga berdarah. Semua suara tumpang tindih, bisikan, tangis, teriakan anak-anak. Di bawah, para pembantu rumah berlari keluar. Mereka melihat Pak ZT tertawa sendiri di balkon, dengan darah mengalir dari tangan dan kepala. Ia menunjuk ke langit dan berkata, "Mereka semua makan daging anakku. Mereka semua makan daging anakku." Sejak malam itu, Pak ZT tak pernah waras lagi. Orang-orang bilang, rumah mewah milik Pak ZT kini kosong. Warung-warung bakso prasmanan masih berdiri, tapi pemiliknya kini berada di rumah sakit jiwa menggigit lidah sendiri, tertawa, lalu menangis berulang-ulang. Konon katanya, setiap malam Jumat Kliwon, di warung cabang ke-8, sering terdengar suara tangis anak kecil dari dapur. Beberapa pelanggan bahkan bersumpah melihat bayangan anak laki-laki memakai seragam sekolah, duduk di pojok, memandangi mereka makan, dan mereka bilang, "Bakso itu rasanya aneh, enak, tapi menyisakan rasa darah di ujung lidah." Hujan deras mengguyur kota malam itu. Petir menyambar sesekali, membuat langit seolah ikut berteriak bersama geritan-geritan yang tak terdengar dari dunia kasat mata. Rumah besar milik Pak ZT kini sunyi. Seluruh tirai tertutup, lampu-lampu padam, dan pagar dikunci dari luar. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi suara anak-anak. Hanya satu penghuni tersisa di dalamnya. Bunila, yang kini hanya duduk terpaku di kursi rodanya dengan mata kosong. Namun malam itu berbeda. Di tengah hujan, sesosok pria datang dengan jas hujan lusuh dan wajah yang separuh tertutup caping tua. Dia adalah Pak Garin, seorang ustaz dan mantan paranormal yang dulu pernah menolak membantu Pak ZT, tapi kini dia kembali bukan karena diminta, melainkan karena dipanggil oleh suara-suara dari alam yang tak terlihat. Ia mengetuk pintu pelan, tak ada jawaban. Lalu terdengar suara gesekan, seperti roda kursi roda yang ditarik perlahan. "Siapa?" Suara Bu Nila serak dari dalam. "Assalamualaikum, Ibu Nila. Saya datang untuk membantu," kata Pak Garin. Pintu terbuka. Bau amis menyambutnya. Di dalam, rumah itu berubah jadi seperti rumah mayat dingin, kaku, dan penuh aura gelap. Foto keluarga di dinding semua telah hangus sebagian. Foto Hudi bahkan tidak ada wajahnya. Hanya siluet hitam gelap dengan mata yang dicoret silang. Pak Garin masuk, membaca ayat-ayat pelan, lalu duduk di hadapan Bu Nila. "Ibu, saya tahu semuanya. Arwah anak-anak ibu belum tenang. Mereka terikat. Dan ini belum berakhir." Bu Nila menangis. Tangannya
gemetar. Lalu dari saku bajunya, dia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil milik almarhum Hudi ini. Dia tinggalkan di bawah bantal sebelum malam itu. Ucapnya terbata. Pak Garin membuka halaman pertama. Tulisan tangan Hudi tampak berantakan, seolah ditulis sambil ketakutan. Di setiap halaman, ia menceritakan mimpi-mimpinya. Mimpi tentang sosok tinggi besar bertanduk yang menciumi keningnya sambil berkata, "Ayahmu butuh kamu." Di halaman terakhir, hanya ada satu kalimat ditulis, "Besar-besar, aku tidak ikhlas, aku akan kembali." Pak Garin menutup buku itu dan berdiri. "Malam ini, aku harus ke warung cabang ke-8. Di sana ada gerbangnya. Gerbang tempat semua ini dimulai." Di sisi lain kota, warung cabang ke-8 bakso prasmanan tampak masih buka. Ananya tak, tapi lampu menyala terang dan asap kuah masih mengepul. Meja-meja tertata rapi. Di dalam warung itu, suasana terasa beku pelanggan yang duduk semua membisu. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Pak Garin masuk dengan membawa kitab dan sebotol air doa. Ia menuju dapur. Semakin dalam ia masuk, bau amis bercampur darah. Makin kuat. Di ujung dapur, ada sebuah pintu kayu tua yang tak ada sebelumnya. Di balik pintu itu, suara tangisan anak-anak terdengar jelas. Dengan keberanian yang tersisa, Pak Garin membacakan ayat-ayat perlindungan. Pintu itu bergetar keras, seperti ada sesuatu yang mengamuk dari dalam. Lalu, atau terbuka sendiri. Di dalamnya ada ruangan gelap. Dan di tengah-tengahnya, berdiri sesosok bayangan tinggi besar, dengan mata merah menyala. Di sekelilingnya, Hudi, Yudi, dan Tubi berdiri dalam lingkaran, memegang tangan satu sama lain. Wajah mereka pucat, tubuh mereka penuh luka. Sosok bertanduk itu tertawa. Dia menyerahkan mereka padaku. Perjanjiannya tak bisa dibatalkan. Pak Garin berdiri tegak. Dengan izin Allah, perjanjian setan bisa dipatahkan. Karena ini bukan tentang darah. Ini tentang penyesalan. Ia memercikan air doa ke arah sosok itu. Jeritan mengerikan terdengar, dan api menyala di sekeliling ruangan. Anak-anak itu menatap Pak Garin dan berkata serempak, "Ayah kami menyesal, tapi dia harus datang sendiri." Di waktu yang sama, di kamar rumah sakit jiwa, Pak ZT yang selama ini hanya tertawa dan menangis sendiri, tiba-tiba diam, matanya membelalak. Ia menggenggam kerah bajunya sendiri, dan mulai berteriak, "Mereka memanggilku! Mereka memanggilku!" Ia kabur dari kamar, menjatuhkan 2 petugas medis, lalu lari keluar rumah sakit. Entah bagaimana caranya, dalam waktu singkat ia sampai ke warung cabang ke-8, masuk tanpa peduli pada suara sekeliling. Sesampainya di dalam ruang rahasia itu, Hudi menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Ayah, ini waktunya, Pak." Zid berlatet, air matanya tak terbendung. Ambil aku saja, biarkan mereka pergi. Biarkan anak-anakku pulang." Sosok bertanduk tertawa keras. Tapi kali ini tawa itu mengecil, lalu meledak menjadi raungan. Kesakitan, cahayanya padam. Dan tiba-tiba, sosok itu menghilang. Hudi, Yudi, dan Tubi perlahan lenyap, meninggalkan senyuman damai terakhir. Warung itu runtuh malam itu. Tak ada yang tahu bagaimana bisa hancur, padahal tidak terjadi gempa. Tapi yang pasti, setelah malam itu, semua cabang bakso prasmanan tutup permanen. Setelah malam runtuhnya warung cabang ke-8, kota kembali tenang. Tak ada lagi papan nama bakso prasmanan, tak ada jejak warung, tak ada bekas tanah, bekas bangunan. Semua seperti terhapus dari peta, tapi tak ada yang bisa menghapus luka dan kutukan yang ditinggalkan. Orang-orang mulai lupa dengan nama Pak ZT, bahkan warga sekitar tempat tinggalnya mengira keluarga itu telah pindah jauh sejak lama. Tapi bagi yang benar-benar memperhatikan, masih ada satu tempat yang menyimpan jejak terakhir kisah ini, rumah sakit jiwa di pinggiran kota, di bangsal paling belakang. Ruangan 09, ada seorang pria tua dengan rambut acak-acakan, kulit yang kurus kering, dan mata kosong seperti lubang hitam. Ia duduk di pojok ruangan, menatap dinding, menggumam sendiri. "Hudi, Yudi, Tubi, ayah pulang. Ayah pulang, itulah Pak ZT." Ia tidak mati malam itu, tapi pikirannya hancur. Raganya dekut. Setiap malam, suara jeritan anak-anak terdengar dari kamarnya. Para perawat hanya berani melihat dari kaca luar, tak pernah berani masuk. Bahkan saat Pak ZT duduk diam, bayangan anak kecil sering terlihat berdiri di samping tempat tidurnya. Sementara itu, Bu Nila meninggal dunia sebulan setelah kejadian itu. Ditemukan tewas di kursi rodanya, tersenyum tipis dengan mata terbuka. Anehnya, tidak ada tanda-tanda kekerasan, tapi di tangannya masih menggenggam buku catatan kecil milik Hudi. Halaman terakhir kini bertuliskan,
kami sudah tenang. Tapi ayah belum ditebus. 3 tahun berlalu. Suatu malam, seorang pemuda bernama Wawan, pengusaha kuliner muda yang ambisius, sedang berkendara sendirian setelah pulang dari seminar bisnis. Mobilnya mogok di tengah jalan sepi dekat hutan kecil. Ia turun dan berjalan ke depan, berharap menemukan bantuan. Lalu, dari kejauhan, ia melihat warung tua berdiri di bawah pohon beringin besar. Papan kayu tergantung di atasnya, bertuliskan, "Bakso prasmanan, gratis." Malam ini Wawan mendekat, penasaran. Bau kaldu segar menggoda hidungnya. Di dalam, seorang pria tua berpakaian koki menyambutnya. Rambutnya putih, kulitnya keriput, tapi senyumnya lebar terlalu lebar. "Silakan, malam ini gratis. Pilih sesukamu," ucap pria itu. Wawan duduk. Tapi saat dia melihat ke panci, kuahnya berwarna hitam pekat, dan ada sesuatu seperti rambut dan jari mungil yang mengambang. Ia berdiri, panik. "Ini apa?" Pria tua itu menoleh dengan mata merah. "Sekarang giliranku meneruskan. Biar kamu yang rasakan bagaimana rasanya haus kekayaan." Dan dalam sekejap, warung itu menghilang. Keesokan paginya, polisi menemukan mobil Wawan di tepi jalan, kosong, pintunya terbuka. Tapi tak jauh dari sana, mereka menemukan panci besar, berisi kuah hitam dan satu mangkuk bakso yang belum disentuh. Di sisi mangkuk itu, tertulis, "Perjanjian tak pernah benar-benar berakhir." Ia hanya pindah ke hati orang berikutnya. Dan sejak saat itu, legenda bakso prasmanan hidup kembali bukan sebagai warung makan, tapi sebagai kutukan. Barang siapa yang mencari kesuksesan secara cepat, maka pintu warung itu bisa muncul kapan saja. Di jalan gelap, di tengah pasar sepi, atau bahkan di dalam mimpi. Dan Pak Zete, konon, arwahnya kini menjadi pelayan abadi di dunia bayangan, menyajikan mengkok-mengkok bakso berisi tumbal-tumbal baru, menebus dosa yang tak bisa dia hapuskan, bahkan oleh penyesalan sekalipun.